Halo dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini videonya tidak pakai opening atau pakai pembukaan yang saya harus ngomong dulu itu ya. Jadi ini terpaksa langsung ke meja kerja aja karena kondisi pekerjaannya overload ya, sudah sangat overload dan sangat banyak yang harus dikerjakan. Jadi langsung to the point saja ya. Ini dapat kiriman dari beliau Pak Slamet Juprianto kalau saya Pak Slamet Juprianto yang ada di Surabaya ya, ada di Surabaya, dikirim ke sini PCB atas PWM mesin las Rilon. Ini ada dua, yang satu ini sudah selesai saya kerjakan, yang satu ini sangat parah kerusakannya sampai PSU osilator power supply primernya itu hilang. Ini terpaksa saya modif pakai gacun ya. Yang ini sudah selesai saya kerjakan, kerusakannya tidak nyala dan juga tidak keluar output PWM-nya, tidak bisa keluar tegangan output. Ada penggantian MOSFET, MOSFET final karena sebelumnya PCB yang ini datang dengan kondisi yang sangat parah ya, kondisinya memprihatinkan. Banyak sekali jalur pengelupas, terutama ini jalur untuk pad layout PCB PWM-nya ini sampai mengelupas semua, dan ini dilepas ya, udah ada penggantian IC PWM juga oleh beliau. Ini mungkin diganti, coba diganti terus masih belum berhasil normal gitu ya. Di bagian driver output MOSFET-nya itu juga banyak sekali jalur yang hilang mengelupas ini ya, yang saya maksud tadi. Osilator PCB osilator primer power supply-nya itu hilang, nggak ada, katanya nggak ketemu, dicari gitu ya. Dioda juga nggak ada, ini sudah saya ganti dioda baru. Jadi sudah saya infokan ke beliau bahwa ini sudah jadi ya. Oke, kita bahas yang satunya karena ini sudah selesai. Cukup kompleks ya kalau dijelaskan ini. Kerusakannya itu kalau PWM relon ya ada di IC PWM dan juga di jalur pin 8. Ini saya cut ya di sini. Ini sering terjadi di PWM relon ya. Ini pin 8, pin 8 IC PWM. Pin softar itu kan masuk ke jalur transistor kopling ya, transistor yang itu eh, apa, buka tutupnya ke ground, dan dia juga dialirkan ke dua transistor, yang satu lagi ke bawah ya, entah ke pin mana. Yang jelas ini saya cut di sini untuk menghilangkan jalur proteksinya, jadi pin 8 bisa langsung keluar tegangan. Seperti itu untuk PWM lakoni ya, sorry, PWM relon lakoni. Kita bahas yang ini dia masih utuh ya karena beliau mengirimkan dua PCB atas relon. Yang ini PSU-nya masih utuh, cuma di sini ya sayangnya sudah diganti. Untuk PWM-nya ini sudah penggantian baru, sudah terlihat beda ya. Aslinya kan bentuknya SMD seperti ini. Dan IC-nya besar, ini udah penggantian IC. Yang asli PWM Rilon itu seperti ini teman-teman ya. Ini saya tunjukkan lagi PWM Rilon yang ori seperti ini. Nah, seperti ini yang asli. Asli merek Rilon itu PWM-nya full SMD di bagian atas. Dan ini IC SMD-nya 3525 besar ya. SMD yang versi besar. Untuk LM358 sorry, CL340 juga versi SMD. Seperti ini yang orinya teman-teman. Yang ini masih ori. Kita lanjutkan pengerjaannya. Dia nyala tapi tidak keluar output PWM-nya, walaupun ini sudah diganti PWM baru pun ternyata tidak keluar output PWM-nya ya, frekuensinya nggak keluar gitu ya. Kita nyalakan, kita cek satu persatu. Oke, nyalakan. Ini lampu power sudah menyala hijau. Lihat di sini teman, sini ya. Kita langsung cek satu persatu. Saya juga penasaran ini. Ini ground saya tempatkan di 7812 di sini. Nah, oke, kita coba cek. Nah, semoga terlihat ya di situ ya. Oke, kita cek pin dari IC PWM. Sudah ada penggantian IC PWM juga ternyata ya. Pin 1 ini ke ground, pin 2 itu dengan pin 16 itu jadikan 1. Tegangannya normalnya 5 volt ya, ini terbaca 6 volt.
Pin 5 ini kalau misalkan PWM-nya normal itu pin 5 2 volt ya, 2,1. Pin 5 ini pin 5 2,2, pin 6 3,6 normal ya. Ini 4,5. Nah, ini kuncinya di pin 8 ini ya. Pin 8 ini harusnya tegangannya sekitar 4,7 sampai 4,8 atau biasanya ada yang 4,9, tapi seringnya itu 4,7 sampai 4,8 volt saja. Di pin 8 adalah pin soft start atau pin untuk mengaktifkan dan menonaktifkan PWM-nya. Jadi kuncinya itu di pin 8 dan pin 10. Karena pin 10 shutdown-nya itu dia sudah otomatis terhubung dengan ground, makanya pin shutdown itu dia nonaktif. Untuk PWM versi ini dia untuk mengaktifkan dan menonaktifkannya itu ada di pin 8. Ini pin proteksinya, teman-teman. Pin soft start ini kalau tegangannya mendekati 0 atau kurang dari 3 volt, tegangan output PWM-nya akan ngedrop atau bahkan tidak keluar. Kalau tegangannya terlalu tinggi, ya pasti PWM-nya itu juga rusak gitu ya. Sini terukur 4 volt, tapi masih drop ya. Ini 4 volt. Harusnya PWM keluar ini harus, tapi ngedrop kayaknya. Karena kurang dari 4,8. Pin 9 normalnya 3,5 sampai 4 volt, mentoknya 4 volt. Ini terbaca 3,9. 10 shutdown, 11 output PWM. Ya di sini output PWM-nya pin 11 output A. Ya, bener kan dia drop 2,5 volt. 12 ini ground, 13 ini juga nyambung ke VCC ada resistor. Ada resistor bentar, berapa ohm ya? 51 ohm ya. Pin 13 ke pin 15 itu ada resistor 51 ohm ini. Pin 14 output B ini enggak ada. Output BBM-nya, output B BBM-nya tidak keluar. Pin 15 ada. Ini VCC supply-nya 11,8 volt. 16 ini sama dengan pin 2 tadi 5,6. Ini tadi 6 volt ya, terbaca 5,6. Berarti ini dia IC BBM-nya itu nggak stabil dan setelah dipegang IC BBM-nya panas. Nah, kenapa dia panas atau jalurnya ada yang putus ya? Dilihat sih nggak ada yang jalur putus di sini. Karena kondisi PCB BBM ini masih baru, teman, tapi masih nggak keluar tegangan ya. Ini tadi juga sudah saya coba cut ya, karena relon jalur pin soft start itu pin 8 itu kan ada yang masuk ke bawah ya. Itu sudah saya cut di sini. Nah, ini kelihatan. Nah, di sini sudah saya lakukan cut atau pemotongan jalur dari jalur PCB bawah ke jalur pin 8 atau pin soft start-nya. Tapi masih belum membuahkan hasil juga. Karena kalau ganti PWM baru pun mesin las relon ini malah sering bermasalah. Lebih baik memakai modul PCB PWM yang asli, yang ini, yang orinya, terus dimodifikasi ya. Mending lebih baik pakai yang PWM orinya ini, yang versi SMD. Karena kalau mesin las relon kalau diganti dengan PWM baru, universal seperti ini ya, itu malah sering terjadi problem atau malah sering terjadi masalah nanti ya. Timbul masalah baru karena jalurnya agak berbeda dan nanti hasil pengelasannya juga agak berbeda karena nggak sesuai dengan PWM original yang SMD itu tadi. Saya lakukan pengecekan dulu apakah pin 8-nya itu masih belum stabil karena tidak ada filter atau tidak ada kapasitor yang memfilter ke ground. Di sini kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ya. Lihat di situ ya. Kadang-kadang muncul tegangannya, kadang-kadang 0. Ini 0,8. Tadi muncul 4 volt. Sekarang 0,8. Padahal posisi nyala ini. Tegangan supply-nya kita ukur. Supply-nya 26 volt. Aman ya. Dan 12 volt tadi juga aman, terbaca 11,8 ya. Jadi ada masalah di jalur sekitar IC BBM ini. Saya lakukan pengecekan dulu, nanti saya infokan lagi apa yang menyebabkan BBM-nya tidak stabil dan tadi pin 8 kadang muncul kadang tidak ya. Oke, setelah dicek-cek ternyata IC BBM rusak ya. Ini sudah saya ganti ke A3525. Saya ganti SG3525 original dengan penambahan konektor original seperti ini ya. Konektor yang bagus, bukan konektor abal-abal. Terus tadi kan kita sebelumnya ngecek ya, di pin 11 tadi output A ada,
output BBM-nya keluar ngedrop tapi ya 2,5 sampai 3 volt. Tapi tadi kita cek di pin 14 output BBM-nya tuh hilang, tidak ada sama sekali tegangannya. Ternyata pin 14 atau output B di kaki nomor 14 itu ternyata short atau bocor dengan ground. Yang penyebab bocornya itu adalah transistor driver di sini ya. Ada 4 transistor driver yang sering saya jelaskan sebelumnya di video-video yang lain. Transistor driver ini ada NPN dan PNP, biasanya di BWM lakoni itu ada Y1 dan Y2. Lalu di sini dia transistornya DIP, transistor versi besar seperti ini. Yang atas ini NPN atau S8050 yang atas. Yang bawah PNP atau S8550. Ini satu set, ini juga satu set. Jadi dia totem pole ya, dirangkai secara totem pole. Yang ini untuk kaki nomor 11 output A dan ini untuk nomor 14. Ini tadi transistornya bocor ya. Nih, ada dua, satu, dua. S850 NPN dan S8550 PNP. Dia kaki kolektor, basis dan emiternya bocor. Ini kan kaki basisnya di tengah ya. Untuk transistor seri S8050 dan S8550 itu kaki basisnya di tengah. Kaki kaki emiternya di nomor 1 dan kaki kolektornya di nomor 3. Seperti itu ya. EBC. Kalau yang biasa J1819 kan dia ECB ya, kolektor tengah. Kalau ini basisnya di tengah, EBC. Ini bocor terhadap ground. Terus tadi IC juga rusak. Terus untuk menstabilkan tegangan di pin 8 karena tadi jalur bawah sudah saya cut ya di sini. Ini saya tambahkan resistor 100 ohm yang di seri ya. Pin nomor 8 dimasukkan resistor 100 ohm. Output resistornya masuk ke kapasitor atau elko. Positif elko 1 mikro 25 volt. Dan yang negatif elko-nya langsung ke ground. Ini untuk menstabilkan atau menjaga tegangan di pin 8 itu tetap stabil, tidak goyang-goyang ya. Sebenarnya untuk PWM aslinya itu ada tantalum di sini ya. Ini sepertinya tantalumnya untuk pin 8, tapi ini sering bermasalah, jadi itu udah saya cut ya. Saya ganti aja. Ini juga sering saya lakukan di BWM lakoni, mengganti kapasitor tantalum yang nilainya 684 atau 0,68 mikrofarad, 0,68 mikrofarad dengan kapasitor elektrolit atau elko. Ini lebih tahan lama, lebih awet ya. Dengan nilai 1 mikrofarad untuk tegangannya terserah ya. Karena di sini tegangannya cuma rentang 5 volt, amannya 25 volt, 16 volt juga bisa. Yang penting ini di seri pakai resistor 100 ohm. Kalau di BWM lakoni 101. Mengikuti dari skematik awalnya. Itu cukup ampuh untuk menjaga tegangan di pin 8 atau pin soft start dari BWM itu tetap stabil. Jadi IC BBM-nya tetap awet ya, nggak gampang rusak. Oke, langsung kita nyalakan. Nah, sekarang kita langsung cek. Tadi kita bandingkan tegangan BBM yang sebelum kita oprek dan setelah dilakukan penggantian dan penambahan komponen. Pin 1 ground, pin 2 5 volt ya, tadi 5,6 bahkan tadi 6 volt. Oke, pin 5 2,1, oke. Pin 6 3,6, oke, aman ya di bawah 4 volt. Pin 8 ini tadi yang ngacak ya, kadang keluar kadang enggak. Sekarang stabil di 4,82 volt, tidak naik turun lagi. Pin 9 pin feedback komparator 3,9 volt. Pin 11, nah dia sudah normal di output BBM-nya 5,2 volt untuk output A di pin 11. Pin 12 11,4 volt, sebelumnya 7 volt ya. Pin 13 ini, sorry. Pin 13 sebelumnya 7 volt, sekarang 11,4 melewati R51 ohm. Pin 14 output B sama dengan output A 5,2 volt. Nanti kita cek frekuensi menggunakan tampilan osiloskop ya. Pin 15 11,8, pin 16 5 volt. Tadi di sini 5,6 ya sebelum dioprek. Oke. Sekarang kita cek untuk output dari transistor driver yang langsung menuju ke kaki gate-nya MOSFET IRF, MOSFET driver. Kita cek ini. Ini yang P channel atau IRF 9C24N, pin gate-nya 20,6 volt, aman ya. N channel terhadap ground 5,6 volt,
channel lagi atau IRF 9Z24N 20,6, dan yang terakhir N channel atau IRF Z24N 5,57 atau 5,6 volt. Man siap pasang MOSFET driver, dan nanti kita juga lakukan pengecekan tegangan gate untuk MOSFET finalnya. Dipastikan masing-masing MOSFET yang high set dengan yang low set itu tegangannya tidak pincang atau tidak selisih jauh ya untuk tegangan gate-nya. Oke, kita lakukan pengecekan dulu menggunakan osiloskop untuk melihat gelombang PWM-nya stabil atau tidak ya. Ada sesat frekuensi atau tidak, kita lihat aja pakai osiloskop biar lebih jelas. Saya zoom. Nah, di situ terlihat ada warna kuning, channel warna kuning dan warna biru. Nanti frekuensi akan terbaca di atas dan di tengah ini ya. Itu frekuensi A dan frekuensi B-nya. Kita tancapkan dulu ground osiloskopnya di ground utama. Dan ini kita lihat, kita bandingkan output dari langsung dari IC. Ini output langsung dari IC-nya seperti ini. Ini yang A, ini yang B. Oke ya, itu DT-nya sudah keluar. Sudah bagus, tidak ada tabrakan sinyal. Dia dalam fase yang berbeda dengan duty cycle 45%, rest time-nya 260 atau 260 nanosecond. Sangat kecil ya. Frekuensinya keduanya terbaca 95,2 kHz. Ini duty cycle akan naik ketika kita ukur di outputnya driver nanti ya, output driver MOSFET. Kalau di gate-nya masih sama teman ya. Ini output A, output B, ini di P channel duty cycle masih tetap ya. Yang saya maksud duty cycle naik 10% adalah ketika nanti MOSFET IRF sudah terpasang dan kita cek di pin drain-nya, nanti akan terbaca 56% atau 54% untuk duty cycle-nya. Ini yang N channel. Oke, aman. Sekarang kita tinggal pasang MOSFET IRF-nya karena tegangan gate juga sudah aman. Dan kita nanti cek juga untuk tegangan MOSFET finalnya, tegangan gate MOSFET final. Oke teman, sudah selesai nih, sudah finish ya. Final, tadi ada kerusakan juga di bagian MOSFET final 23N50. MOSFET-nya short ya, antara kaki gate dengan drain-nya 23N50E. Ada dua MOSFET ternyata yang menyebabkan jalur output final itu ya, jalur output trafo GDT yang dari outputnya drain MOSFET IRF yang menuju ke trafo GDT itu short. Tadi sempat PWM-nya error lagi atau tidak mau keluar tegangan PWM-nya lagi gara-gara dua MOSFET ini penyebabnya. Kaki drain dengan kaki gate-nya itu short ketika dicek ya. Ini saya buktikan pakai multimeter ya. Bisa terlihat di situ. Kita akan cek untuk kaki gate dengan kaki drain-nya ini short. Nah, ini ya. Yang satunya short dengan kaki source ya. Yang satu short dengan kaki gate. Yang ini yang short dengan kaki gate-nya. Nah ini, oh ini dengan kaki source-nya ya. Drain dengan source-nya dia short sampai bunyi. Ini kayaknya sama ya. Tuh. Karatan teman. Ada dua tadi ya. Yang short. Jadi tadi itu pas saya pasang output, ini sudah terpasang kabel-kabel injek tegangan ya. Saya pasang MOSFET IRF, saya nyalakan kok lampu bulam langsung menyala itu. Bulam input PLN langsung menyala terang, dan tadi sempat PWM-nya error lagi, tidak mau keluar tegangan outputnya lagi, dan tadi lagi-lagi ya tegangan softar hilang sampai saya apa ya, pukul-pukul ininya. Takutnya ada solderan kendor, ternyata enggak ya, penyebabnya dari gate MOSFET finalnya itu short dengan drain, dan tadi ada yang short juga dengan source-nya. Jadi jalur output salah satu subdriver dari gate GDT ini dia nggak mau keluar tegangan ya, otomatis inputnya juga terbebani sangat berat gitu ya. Jadinya MOSFET-nya jadi nonaktif seperti itu. Ini sudah saya suntikkan
untuk jalur output sensor arus saya suntikan tegangan dan arus yang cukup tinggi 20 amperan ya. Ini input potensio untuk level pengaturan arus sudah saya pasang. Ini jalur primer, DC primer sudah terpasang juga. Kita ukur nanti ya, kita bandingkan output drain MOSFET dengan outputnya IC langsung. Tadi kan ada perbedaan, saya katakan ada perbedaan duty cycle ya, ada perbedaan besar duty cycle antara output yang langsung dari IC yang tadi di gate-nya MOSFET dengan output drain-nya MOSFET. Nanti akan ada selisih dari duty cycle-nya. Kita juga akan ngecek tegangan gate MOSFET final ya. Bismillah. Ini kita nyalakan tanpa injek tegangan dulu ya, tanpa injek sensor outputnya. Oke, sudah menyala. Kita cek dulu tegangan gate MOSFET finalnya. Ini jangan terlalu lama dinyalakan karena tanpa heatsink ya, bisa menyebabkan MOSFET-nya overheat atau panas berlebih ya, karena posisinya sudah posisi on switchingnya. Ini kita cek, sorry, salah probe ya. Ini kita cek ya, kaki gate, kaki source terbaca 2,9 volt. Untuk mesin laser Rilon ada yang pakai tegangan 2,2, ada yang pakai 2,9. Jadi perlu diperhatikan. Ini gate source normal. Ini kita pindah lagi ke sebelahnya. 2,89, oke, aman. 2,89 kita matikan dulu, jangan terlalu lama ya. Ini panas banget ini. Dan kalau dipegang, dimatikan dulu ya. Ini bahaya. Kalau sampai kepegang nyetrum gede. Ini panasnya rata semua. Jadi menandakan semua MOSFET ini bekerja sesuai switchingnya gitu ya. Antara high setnya dengan low setnya. Oke, kita cek sekarang yang sebelah kanan. Oke, nyalakan lagi, kita cek. Kita cek outputnya, output GDT ya, yang menuju kaki gate MOSFET ini. Ini probe-nya agak bermasalah ini ya. 2,9 aman. Sekarang kita lanjut lagi. Oke, ini nah 2,9 ya, sama-sama 2,9 berarti aman semua. Sekarang kita lihat di osiloskop. Di osiloskop kita lihat teman-teman untuk bagian driver MOSFET-nya. Ini sudah saya siapkan frekuensi atas yang kuning dan frekuensi bawah yang biru ya. Itu nanti output-outputnya akan terbaca di situ ya. Seperti ini, itu ada ripple dari bagian outputnya, tidak ada masalah ya. Itu ripple karena bagian output MOSFET final itu sangat mempengaruhi hasil pembacaan di drainnya MOSFET. Itu duty cycle-nya akan naik ya teman-teman. Ini ngacak ya teman-teman. 54%, ini ngacak ini. Harusnya 54%, ini pembacaannya ngacak karena noise dari bagian output finalnya. Oke, nggak apa-apa. Itu ya 55% tadi. Nah, itu 55%. Sekarang kita injek tegangan. Kita injek pelan-pelan tegangan output untuk mengecek sensornya apakah bekerja atau tidak ya. Sensor bagian outputnya. Dan kita juga ngecek op-amp-nya ini. Ini kita injek di ampere minimal. Oke, kita naikkan ampernya pelan-pelan. Sambil lihat lampu klip di bagian op-amp ya. Oke, kita cari posisi di duty cycle paling besar. Ini 90%, ini ampere di 40%, di 40 ampere. Kita naikkan lagi ke 50 ampere. Oke, duty cycle-nya mulai turun. Ya. Ini tadi kita ulang dari 90. Ini yang kita cari paling kecil, titik paling kecil. Oke. 90%. Oke, kita cari lagi. Agak susah ini ya, nyari posisinya. Oke, kita naikkan pelan-pelan, 77, 75, terus turun ya. Seiring dengan bertambahnya nilai potensio di sini, potensio ampernya di duty cycle-nya akan semakin mendekati nilai idealnya ya, nilai idealnya atau nilai ketika on-nya itu 55%. Oke,
Oke, kita naikkan lagi sampai mentok ini di 120 ampere, dia terbaca 54%. Oke, kita nolkan, diminimalkan di 10 ampere, kita maksimalkan langsung. Oke, dan ini kita coba tes ketika ada kawat las yang nempel, kita coba tes di ampere minimal. Nah, ini. Oke, ini kawat las dilepas, kita tempelkan lagi. Oke, di ampere minimal sudah aman. Kita coba ampere maksimal, kita tempelkan bagian output. Nah, ini dia masih bertahan karena duty cycle-nya ketika ampernya tinggi, duty cycle-nya akan konstan ya, atau tidak berubah. Oke, sekarang kita lihat bagian outputnya di sini, teman-teman. Teman bisa lihat di sini ada lampu ya, ada lampu klip di bagian op amp. Saya nyebutnya lampu klip ya. Di sini ada lampu klip. Nah, seperti ini. Ini maksudnya udah panas banget ya. Saat teman melihat di sini ada lampu klip, itu sesuai dengan input dari level yang kita inputkan ke bagian op amp-nya. Kita coba naikkan pelan-pelan nilai dari outputnya potensio. Ini kan rentangnya di antara 0 hingga 5 volt ya. Kalau inputnya di sini sampai 7 volt, tapi outputnya sampai di op amp hanya sekitar 3 sampai 5 voltan saja. Oke, lihat LED-nya semakin redup. Semakin redup. Kalau semakin redup berarti duty cycle-nya akan semakin turun juga. Ketika LED terang seperti ini, LED klipnya terang, berarti duty cycle-nya akan mentok di 100%. Dan kita naikkan ampernya, LED klipnya semakin redup, duty cycle-nya akan turun 90%, 80, 75, 74, 73, ini ke 69. Dan ketika LED klipnya mati, itu duty cycle-nya sudah kembali ke 55% atau 54% ya. Kita kembali lagi ke klip, ini ampere minimal, berarti duty cycle-nya kembali naik. Seperti itu cara kerja sensor output ya, yang versi Rilon itu menggunakan Ersan untuk bagian sensing arusnya, ya, mensensing perbedaan tegangan antara kedua kutub Ersan ya. Makanya di sini saya injek tegangan pakai power supply eksternal seperti itu. Oke, sudah normal, siap dikirim ke beliau yang ada di Surabaya. Terima kasih.